sepanjang masa, dan atas para ayahnya dan saudara-saudaranya dari kalangan para nabi dan rasul, keluarga mereka, para sahabat mereka, dan para pengikut mereka, serta atas para malaikat MU yang dekat, dan seluruh hamba MU yang saleh, dan atas kami bersama mereka dan di antara mereka, dengan rahmat MU, wahai yang maha penyayang di antara para penyayang. Amma badu, wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya aku berwasiat kepada kalian dan kepada diriku sendiri untuk bertakwa kepada Allah. Takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah, yang selainnya tidak Allah terima. Dia tidak merahmati kecuali para penganutnya, dan dia tidak memberi pahala kecuali atasnya. Dan ketahuilah bahwa barang siapa bertakwa kepada Allah, ia akan hidup kuat dan berjalan di negeri Allah dengan aman. Barang siapa menyia-nyiakan takwa dan mengabaikan urusannya, di akhirat diselimuti aneka penyesalan atas kelalaiannya itu. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, tidak akan lurus kaki di atas takwa kecuali sebatas lurusnya timbangannya dan lurusnya urusannya di atas timbangan Tuhannya, yang di sisinya sama saja antara rahasianya dan yang terang-terangannya. Maha agung dan maha tinggi dia di ketinggiannya, dan dia telah meletakkan timbangan. Janganlah kalian melampaui batas dalam timbangan itu, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kalian mengurangi timbangan itu. Ukuran pikiran, perilaku, metode, perjalanan. Ukuran memandang perkara. Timbangan memandang dunia, timbangan memandang akhirat. Timbangan memandang ketaatan, timbangan memandang kemaksiatan. Timbangan pandangan ialah, siapa yang memiliki hak untuk menghalalkan dan mengharamkan. Dan di tangan siapa urusan untuk menunda dan mendahulukan. Dan kepada siapa semua urusan kembali. Dan siapa yang menghakimi di antara manusia dalam apa yang mereka perselisihkan. Pada hari para terdahulu dan kemudian berkumpul. Katakan, semua terdahulu dan kemudian pasti akan dikumpulkan pada hari yang telah ditetapkan. Dan apa yang akan terjadi di masa depan yang lebih besar itu? Timbangan-timbangan yang harus menjadi dasar pemikiran dan pencerahan. Dan di atasnya perilaku ditegakkan, menjadi lurus, dan disucikan. Dan tanpa timbangan ini, maka manusia akan jatuh dalam kesewenang-wenangan dan penyimpangan dari jalan yang lurus. Dan menyimpang dari yang dicintai Sang Pencipta Maha Mulia, Maha Suci, Maha Agung lagi pula Maha Tinggi, dari mereka. Dan di antara apa yang sedang kita bahas adalah apa yang bergejolak dan bergulat dalam pemikiran kaum muslimin di timur dan barat bumi tentang pria dan wanita. Dan kita berada dalam peringatan hari lahir bagian dari Rasulullah, pemimpin wanita penghuni surga dan pemimpin wanita seluruh alam, Fatimah binti Muhammad bin Abdullah. Salam Allah yang Maha Suci Maha Tinggi atasnya, syalawat atas ayahnya, dirinya, keluarganya, sahabatnya, serta para pengikut setia jalannya. Maka apa yang bergejolak dan bertentangan dalam pemikiran kaum muslimin mengenai wanita dan pria? Tentang kewajiban, tentang keteladanan dan hidayah, petunjuk dalam mengikuti jalan kebenaran. Wahai orang-orang beriman, pria dan wanita adalah dua jenis yang diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena suatu hikmah yang dikehendaki oleh kehendaknya yang azali dan ilmunya yang meliputi, Maha Agung dan Maha Tinggi dia di ketinggiannya. Dia mencipta lelaki dan perempuan, sungguh usahamu setelahnya pun beragam. Berbeda-beda. Satu usaha yang diterima adalah yang didasarkan pada timbangan yang maha mengetahui segala sesuatu, pencipta segala sesuatu, yang di tangannya kerajaan segala sesuatu dan kepadanya kembali seluruh urusan, yaitu Allah Ta'ala, timbangan Allah. Dan setiap usaha yang didasarkan pada pelanggaran timbangan Allah adalah usaha yang tercela. Dan itu adalah usaha yang ditolak, yaitu usaha yang pelakunya akan berakhir pada keburukan dan azab, pada kesulitan dan hukuman, dan masuk ke dalam api neraka, wal-iyadzubillah tabarak. Yang ada di dalamnya tak tertahankan. Wahai orang beriman kepada Allah, tegakkan timbangan keadilan. Pikiran umat dipermainkan. Siapakah di antara laki-laki yang dianggap sebagai panutan dan teladan dalam pemikiran, keyakinan, pandangan, perilaku, perbuatan, dan muamalah? Demi Allah,
Tidak boleh bagi seorang mukmin yang telah memahami kebenaran dan beriman kepada Tuhan semesta alam untuk menjadikan dalam benaknya panutan atau teladan selain para nabi dan rasul. Dan pewaris serta penerus. Maka hanya mereka, hanya merekalah teladan terpilih dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan hakim pada hari perhitungan. Mereka yang Allah beri petunjuk, maka ikuti petunjuk mereka. Dan demi Allah, tidak ada kekurangan dalam petunjuk mereka, baik dalam pemikiran, perilaku, muamalah, mengambil, memberi, maupun dalam berinteraksi dengan keluarga atau masyarakat. Tidak dengan bangsa-bangsa, tidak dengan negara-negara, tidak dengan pertanian, tidak dengan industri, tidak dengan lautan, tidak dengan lapisan-lapisan bumi, tidak dengan atmosfer angkasa, dan tidak pula dengan berbagai jenis usaha manusia di muka bumi. Pada mereka terdapat teladan yang sempurna. Teladan mereka sempurna. Pada mereka terdapat kecukupan dari selain mereka. Segala sesuatu yang bertentangan dengan metode dan pemikiran mereka adalah kejahatan, kesialan, kesesatan, kebatilan, dan keburukan yang akan menimpa siapa saja yang terjatuh di dalamnya. Dan sungguh, Allah Ta'ala telah menyediakan tempat kembali yang baik dan surga-surganya bagi siapa saja yang mencintai para rasul ini dan mengikuti mereka. Dia, yang maha agung dan maha tinggi, berfirman dalam ketinggiannya, bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan, yang diciptakan, diadakan, dan disiapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Surga bagi mereka. Ya, demi Allah, tempat kembali baik bagi mereka. Hidupnya baik. Wafatnya baik. Barzakh baik bagi mereka. Kiamat baik bagi yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Disiapkan bagi yang beriman kepada Allah pula. Karunia Allah untuk yang Dia kehendaki. Allah pemilik karunia agung. Dan Dia, yang maha agung, berfirman tentang jalan bagi para hamba, perbedaan antara kedua golongan, dan mengikuti orang yang diridai untuk diikuti oleh Sang Pencipta. Dan mengikuti orang yang membuat berbagai klaim dan mengangkat dirinya sendiri tanpa argumen atau bukti. Lalu dia menganggap remeh orang-orang sehingga mereka mematuhinya. Dia, yang maha agung, berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan bukti yang nyata kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Mereka mengikuti perintah Fir'aun. Perintah Fir'aun tidak benar. Kebenaran adalah mengikuti Musa, utusan Tuhan yang Maha Esa, yang datang dengan petunjuk dari sisi Allah. Adapun orang yang mengaku-ngaku ini, yang berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Kemudian berkata, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku, maka dengan hak apa ia diikuti? Dia meremehkan kaumnya, mereka patuh. Dan Allah tidak mengulang-ulang kisah itu kepada kita dalam Al-Quran kecuali karena maknanya berulang dalam realitas kehidupan manusia. Berulang nyata pada umat ini sebagaimana pada umat-umat sebelumnya. Kita berlindung kepada Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Dan Allah berfirman tentang orang-orang yang mengikuti selain para nabi dan rasul, dan mereka menjadikan mereka pemimpin padahal mereka tidak pantas memimpin, dan menyerahkan kepemimpinan kepada mereka padahal mereka tidak berhak memimpin. Mereka berkata di neraka jahanam, saat tersiksa, ya Tuhan kami menaati para pemimpin dan pembesar, lalu mereka menyesatkan kami. Ya Tuhan kami, timpakan kepada mereka azab 2 kali, dan laknat yang besar. Dalam qiraah, kutuklah mereka keras. Inilah nasib dan akhir mereka. Dan keadaan semua orang yang keluar dari manhaj Allah dan dari mengikuti para rasul, semoga syalawat dan salam Allah tercurah kepada mereka. Firman-Nya yang Maha Tinggi, andai kau melihat saat orang-orang saling berdiri di hadapan Tuhan mereka, saling melempar ucapan dan menyalahkan. Kaum lemah berkata kepada kaum sombong, seandainya bukan kalian, kami pasti sudah beriman. Kalian duduk di tengah jalan, dan karena perencanaan kalian serta perkataan kalian yang indah, kami mendustakan Tuhan kami dan Rasul kami karena kalian. Tanpa kalian, niscaya kami beriman. Yang sombong berkata pada yang lemah, kami cegah kalian dari petunjuk setelah datang? Tidak, kalian pendosa.
Kaum lemah berkata kepada kaum sombong, justru tipu daya siang malam belaka. Itulah rencana-rencana dan pengelompokan-pengelompokan itu, serta selebaran-selebaran dan pameran-pameran itu. Dan pemikiran-pemikiran serta pertemuan-pertemuan tertutup itu dengan tipu daya malam dan siang ketika kalian memerintahkan kami untuk kufur kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya. Dan mereka menyembunyikan penyesalan ketika mereka melihat azab. Kami pasang belenggu di leher orang kafir, mereka dibalas hanya sesuai dengan perbuatan mereka. Akan tetapi, para pengikut Rasul berada di bawah naungan, arsy dan dalam lingkaran rahmat. Dan mereka diberi kitab-kitab mereka di tangan kanan mereka. Dan dikatakan, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, musibah-musibah manusia terletak pada melupakan Allah dan keagungan perintahnya, menjauh dari mengikuti para rasulnya, dan menggantikannya dengan hal lain. Dengan mengikuti orang bodoh, fasik, durjana, naudzubillah, kita berlindung kepada Allah Maha Suci Maha Tinggi. Dan demikianlah perkataan itu berulang setiap kali seorang rasul datang. Mereka berkata, engkau hanyalah manusia seperti kami. Dan mereka terus berkata, apakah mereka berkata kecuali seperti orang-orang sebelum mereka? Hati mereka serupa. Yang dikatakan padamu hanyalah yang dulu dikatakan kepada para rasul. Teladanmu hanya mereka. Dan tidak boleh bagi seorang wanita mukmin untuk menjadikan dalam benaknya sejak awal, baik wanita dari timur atau barat, Nasrani, Yahudi, Majusi, ateis, atau kafir, sebagai teladan. Semoga Allah melindungi kita. Apa yang telah terjadi pada mentalitas putri-putri kita dan mentalitas wanita-wanita kita? Siapakah yang menghiasi bagi mereka untuk meneladani para wanita fasik, pendosa, yang berpakaian tetapi telanjang? Dan siapakah yang telah menghalangi akal mereka dari mengetahui kedudukan Fatimah, pemimpin wanita penghuni surga, dan dari keinginan untuk meneladaninya serta mengambil petunjuk dari bimbingannya? Ia adalah bagian dari kekasihan Rahman. Yang menyakitinya menyakiti beliau, yang menggembirakannya menggembirakan beliau, syalawat dan salam baginya, keluarga, para sahabatnya semuanya. Kita harus kembali kepada timbangan Allah dan jujur dalam berinteraksi dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, baik dalam pemikiran, perilaku, keyakinan, maupun muamalah. Ya Allah, penuhilah hati kami dengan iman dan keyakinan. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk dan memberi petunjuk. Naikkanlah kami ke derajat orang-orang yang kokoh, dan lindungilah kami dari kejahatan diri kami dan keburukan amal kami. Dan jadikanlah hawa nafsu kami mengikuti apa yang dibawa oleh penunjuk kami kepada MU, pembimbing kami kepada MU, dan penunjuk jalan kami kepada MU, hamba pilihan MU, Muhammad. Jadikan nafsu kami mengikuti yang dibawanya. Teguhkan kami di jalannya, beri kami minum, wahai Maha Pemurah. Allah berfirman, dan firman-Nya benar jelas, bila Al-Quran dibaca, dengarkan dan diamlah agar kamu dirahmati Allah. Allah yang Maha Suci berfirman, ketika membaca Al-Quran, berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kami berfirman, sujudlah kepada Adam, malaikat sujud, kecuali iblis, ia dari jin, melanggar perintah Tuhannya. Apakah kamu menjadikan dia dan keturunannya wali selainku, padahal mereka musuhmu? Seburuk pengganti orang zalim. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Makhluk terburuk. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan, surga, sungai mengalir di bawahnya, kekal. Allah ridha pada mereka, mereka ridha. Itu bagi yang takut Tuhan. Itu bagi yang takut Tuhan. Dengan nama Allah, Maha Pengasih Penyayang. Kafir yang menghalangi jalannya, Allah gugurkan amalnya. Orang-orang beriman dan beramal saleh, beriman pada wahyu yang diturunkan kepada Muhammad, itu kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus dosa-dosa mereka semua dan memperbaiki urusan mereka. Itulah sebabnya orang-orang kafir mengikuti kebatilan, sedangkan orang-orang beriman mengikuti kebenaran yang hak dari sisi Tuhan mereka sendiri. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin,
laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Tak pantas bagi pria dan wanita beriman, ketika Allah dan Rasul-Nya menetapkan perkara, ada pilihan bagi mereka atas urusan mereka. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sungguh ia telah tersesat, kesesatan yang amat nyata sekali. Semoga Allah memberkahi kita dalam Al-Quran, memberi manfaat dari ayat dan peringatannya, meneguhkan di jalan lurus, melindungi dari kehinaan dan azabnya. Kukatakan ini dan memohon ampun bagi kami, orang tua kami, dan muslimin. Mohonlah ampun kepadanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Raja benar, darinya awal, kepadanya kembali. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, penguasa para penguasa, yang akan mengadili hamba-hambanya pada hari perhitungan. Dan aku bersaksi bahwa junjungan kita, Nabi kita, penyejuk mata kita, dan cahaya hati kita, Muhammad, adalah hamba dan utusannya. Pemimpin para teladan yang suci. Tidak ada seorang nabi pun, apalagi selain mereka, jika hadir, kecuali harus meneladaninya dan mengikutinya dalam segala urusannya, dan dialah yang berkata, seandainya Musa masih hidup, tidak ada pilihan baginya selain mengikutiku. Maka bersyalawatlah, ya Tuhanku, atas panutan teragung, kekasih termulia, Tuan termegah, dan imam terdepan, kekasih pilihan MU, Muhammad, dan atas keluarga serta para sahabatnya, dan siapa saja yang berjalan di jalannya, serta para ayah dan saudara-saudaranya dari kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul MU, para pemimpin orang-orang yang dekat dengan MU, dan atas keluarga, sahabat, dan pengikut mereka, serta atas para malaikat MU yang terdekat dan seluruh hamba MU yang saleh. Amma badu, wahai hamba-hamba Allah. Maka sesungguhnya aku berwasiat kepada kalian dan diriku sendiri untuk bertakwa. Bertakwalah kepada Allah dan tegakkan timbangannya. Tidak boleh ada dalam imajinasi, ingatan, dan akal kalian, maupun di rumah-rumah dan tempat tinggal kalian, panutan dari kalangan laki-laki yang ingin kalian ikuti, kecuali para utusan Allah dan pemimpin mereka Muhammad, serta orang-orang yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya untuk diteladani. Dari keluarga, sahabat, dan para khalifahnya dalam agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para pemberi petunjuk yang mendapat petunjuk. Ikuti jalan orang yang kembali kepadaku. Beriman, bertakwalah kepada Allah, bersama orang jujur. Dan janganlah kalian biarkan di rumah-rumah kalian, atau di benak kalian dan benak keluarga kalian, ada panutan dari kalangan wanita, dalam pemikiran, perilaku, pakaian, makanan, minuman, dalam mengambil atau memberi, dalam menerima atau menolak, dalam cinta atau benci, kecuali putri Al-Mustafa dan saudari-saudarinya, para pemimpin wanita yang setia, serta Ummul Mukminin, para istri Al-Mujtaba Al-Muktafa. Dan di antara teladan yang Allah buat bagi orang beriman adalah istri Fir'aun. Ini adalah pemikirannya. Dia berkata, Tuhanku, bangunkan aku rumah di sisi MU di surga. Selamatkan aku dari Fir'aun, perbuatannya, dan kaum zalim. Seperti ini perilakunya. Seperti ini juga muamalahnya. Dan dia berada di istana Fir'aun, namun dia tidak tertipu dan tidak terpengaruh oleh kesombongannya, kekuasaannya, kemegahannya, emasnya, peraknya, atau apapun yang dimilikinya. Ia berkata, Tuhanku, bangunkan bagiku rumah di sisi MU di surga. Selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta dari kaum zalim. Dan contoh lainnya adalah Maryam binti Imran, yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh, ciptaan, kami. Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Dan para ibu kaum mukminin yang telah Allah persiapkan untuk menjadi teladan bagi para wanita umat Muhammad. Dia berfirman, wahai istri-istri Nabi,
Kalian bukan seperti wanita lain bila bertakwa. Jangan melembutkan suara saat berbicara, agar yang berpenyakit hati tidak tergoda. Ucapkanlah kata-kata yang baik dan wajar. Tinggallah di rumah, jangan bertabarruj seperti jahiliyah pertama. Tinggalkan pikiran kaum bingung dan sesat yang berteriak, perempuan, 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 perempuan. Mereka hanya ingin wanita menampakkan kecantikannya, lalu menuntaskan nafsu mereka darinya, dan sudah cukup saja. Inilah kebebasan mereka, inilah kemajuan. Mereka berdusta, buruk apa yang mereka bawa. Tetaplah di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berhias seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hendak menghapus noda dari kalian, wahai ahlul bait, dan menyucikan kalian. Ingatlah apa yang dibacakan di rumah kalian, ayat-ayat Allah dan hikmah. Program, sinetron kalian. Ayat Allah, Quran, Sunnah Nabi. Inilah dibaca di rumah. Dilantunkan juga di rumah. Betapa aib dan jurang celaka di dalamnya. Gambar-gambar buruk nan jahat yang dibawa putrimu yang perawan di ponselnya. Wahai engkau yang lalai. Hai yang abai, tuli pura-pura, dan buta pura-pura. Sikap pura-pura tulimu, kelalaianmu, atau ketidaktahuanmu tidak akan menyelamatkanmu di hari kiamat dari pertanyaan Allah kepadamu tentang putrimu. Engkau membiarkannya menghadapi bahaya dan melihat hal-hal kotor, lalu engkau tidak peduli. Siapakah teladan di kepalanya? Dan siapakah teladan dalam pikiran dan perasaannya? Apakah engkau mengetahui kisah putri-putri Al-Mustafa? Tahu kisah para ibu mukminin? Tahu kisah Maryam dan Asia? Mungkin pikirannya kosong dari semua ini. Tetapi pikirannya dipenuhi oleh si Fulanah yang berpakaian tapi telanjang, aktris rendahan si Fulanah, dan penyanyi murahan si Fulanah. Dan dia suka meniru mereka. Wahai orang beriman, apa yang merusak timbangan Allah di pikiranmu, putrimu, istrimu? Apa yang menegakkan timbangan musuh sehingga engkau menjadikannya sebagai timbangan yang membuatmu keluar dari timbangan Tuhanmu? Dahulu, baik di negeri kalian, di Mesir, di Aden, maupun di Syam, banyak keluarga konservatif yang menempatkan rumah para wanita di tengah-tengah rumah, tanpa akses kecuali dari tempat tinggi yang tidak memungkinkan siapapun untuk mengintip mereka. Mereka tidak melakukan itu karena fanatisme, kekolotan, atau kurangnya kesadaran, tetapi karena keyakinan dan keimanan yang benar dan tulus, serta persiapan dan kesiapan untuk bertemu dengan Sang Pencipta. Dan sebagai penjagaan dan perlindungan bagi keluarga dari keburukan dan penyakit. Yang kecil sebelum yang besar, dan yang sedikit sebelum yang banyak. Semoga Allah meridai mereka. Mereka menegakkan timbangan dan menyambut seruan Ar-Rahman, dan Al-Haq berfirman, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Wahai orang-orang beriman. Kita harus menegakkan timbangan Tuhan. Dan agar kita mengerjakan apa yang Dia cintai dan wajibkan, serta menjauhi apa yang Dia larang, yang maha tinggi dalam ketinggiannya. Katakan, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, Allah mengasihi kamu, mengampuni dosa-dosamu. Dia maha penyayang. Perbanyaklah selawat dan salam kepada Sang Pemberi Petunjuk, Sang Imam, sebaik-baik manusia. Penutup yang terharum, pelita kegelapan. Syafaat teragung pada hari kiamat. Muhammad bin Abdullah. Siang malam, sembunyi maupun terang-terangan. Dan pada hari kalian ini secara khusus, dan pada hari-hari lainnya secara umum, karena orang yang paling utama bersamanya di hari kiamat adalah yang paling banyak berselawat kepadanya. Siapa berselawat sekali, Allah berselawat 10. Ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam kepada orang yang Engkau firmankan tentangnya. Dan perintah untuk berselawat kepadanya dimulai dari dirimu sendiri, diikuti oleh para malaikat, dan didukung oleh orang-orang beriman sebagai bentuk pengagungan. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Selawat dan salam, ya Tuhan, atas rahmat dan nikmat, hamba pilihan MU,
Sayyidina Muhammad. Dan kepada sahabat dan teman setianya di dalam gua, pendukungnya dalam keadaan lapang maupun sempit, Khalifah Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan kepada yang selalu berkata benar, sahabat mihrab, Amirul Mukminin, Sayyidina Umar bin Khattab. Salam bagi penghidup malam dengan tilawah Quran, yang malaikat rahman malu kepadanya, Amirul Mukminin Dzunurain, Utsman bin Affan. Dan kepada saudara Nabi Al-Mustafa, sepupunya, walinya, pintu kota ilmunya, Imam Timur Barat, Amirul Mukminin, Ali bin Abi Thalib. Dan atas Al-Hasan dan Al-Husain, pemimpin pemuda surga, dua kesayangan nabimu menurut sunnah, atas ibu mereka, Fatimah Az-Zahra, atas Hadijah Al-Kubra, Aisyah Ar-Rida, dan putri-putri Rasul, atas Hamzah, Al-Abbas, serta ahlul bait nabimu yang disucikan, atas peserta Akabah, Badar, Uhud, Ridwan, seluruh sahabat yang mulia dan pengikut mereka yang baik, sampai hari kiamat kelak. Rahmati kami bersama mereka, wahai Maha Penyayang. Ya Allah, kuatkan Islam dan menangkan muslimin. Ya Allah, hinakan syirik dan para musyrik. Tinggikan kalimat kaum beriman. Binasakan semua musuh agama. Ya Allah, perbaiki Yaman dan Syam. Perhatikan umat Islam. Angkatlah malapetaka dari penduduk Sudan, Somalia, Libya, serta dari orang-orang beriman di timur dan barat. Ya Allah, gagalkan tipu daya nafsu, hawa, dan setan. Dan selaraskan nafsu kami dengan ajaran Rasul MU yang menerima Al-Quran. Perbaikilah keadaan kaum muslimin menjadi sebaik-baiknya. Jauhkan kami dari segala bencana dan kengerian. Urus kami sebagaimana pantas bagi MU, wahai pelindung terbaik. Dengan rahmat MU, yang maha penyayang, di dunia dan pada harta. Ya Allah, perbaikilah kami. Perbaikilah yang perbaikannya bermanfaat bagi umat. Jangan binasakan kami, binasakanlah yang kebinasaannya bermanfaat bagi umat. Ya Allah, hilangkanlah kesusahan, singkapkanlah kesedihan, sirnakanlah kegelapan, angkatlah bencana, hamparkanlah hamparan nikmat, dan berlakulah dengan kedermawanan dan kasih sayang. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan sikap berlebihan kami, teguhkan langkah kami, menangkan kami atas kaum kafir. Berilah kami rezeki untuk menegakkan timbangan MU, mengikuti keridaan MU, dan berlaku jujur kepada MU dalam segala urusan. Wahai Tuhan, jadilah, jadi. Perlakukan kami sesuai kemuliaan MU, lahir dan batin, Ya Maha Penyayang. Ampuni kami, orang tua, guru, dan mereka yang berhak atas kami. Ampuni yang telah wafat dan yang hidup, dengan ampunan luas, dan angkat kami ke dekat MU, Ya Maha Pemurah. Kami memohon kepada MU bagi kami dan umat kebaikan diminta hamba dan Nabi MU Muhammad, dan berlindung kepada MU dari keburukan yang beliau mohon perlindungan. Engkaulah pertolongan, atas MU penyampaian, tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah Maha Tinggi Maha Besar. Wahai hamba Allah, Allah memerintahkan 3 dan melarang 3. Allah memerintahkan adil, ihsan, dan memberi kepada kerabat, melarang keji, mungkar, dan aniaya. Dia menasihatimu agar kamu selalu mengingatnya dengan baik. Ingatlah Allah, Dia mengingatmu. Bersyukurlah, Dia menambah, zikir lebih besar. Allahu Akbar. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Marilah menunaikan salat. Marilah meraih kemenangan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus.
Sucikan nama Tuhanmu Maha Tinggi. Dia mencipta, menyempurnakan, menakdirkan, memberi petunjuk, menumbuhkan hijauan, lalu menjadikannya kering dari taman. Kami membacakan kepadamu, engkau takkan lupa, kecuali jika Allah menghendaki. Dia tahu tampak dan tersembunyi. Kami memudahkanmu, ingatkan bila bermanfaat. Yang takut mengingat, yang celaka menjauh, ia masuk api besar, tidak mati dan tidak hidup. Yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Maha Pengasih, Maha Penyayang, milik hari pembalasan. Hanya kepada-Mu kami menyembah dan memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Pada hari itu manusia tersadar, tetapi sudah tak berguna. Ia berkata, andai dulu kupersembahkan amal untuk hidupku. Maka saat itu tak seorang pun menyiksa seperti siksanya, dan tak seorang pun membelenggu seperti belenggunya. Wahai jiwa tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, ridha dan diridai, masuklah di antara hambaku, masuklah ke surgaku yang kekal abadi bagimu. Allahu Akbar. Allah Maha mendengar pujian orang yang memujinya. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepadanya. Semoga salawat Allah tercurah kepada keluarga Al Mustafa,